Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan melanjutkan kuliah fisika. Untuk materi hari ini kita akan menyampaikan konsep tentang momentum, tumbukan, dan koefisien restitusi. Untuk awal, kita juga nanti akan membahas tentang praktikum atau eksperimennya. Ini momentum yang kita bahas adalah momentum linear dulu. Nah, untuk pembahasan momentum ini, momentum sendiri punya definisi yaitu M dikali kecepatan. M-nya adalah massa, V-nya adalah kecepatan. Momentumnya disimbolkan dengan P. Kemudian hukum Newton pun dapat diformulasikan dalam bentuk momentum, yaitu gaya sendiri adalah perubahan momentum dibagi dengan perubahan waktu. Jadi gaya sendiri diformulasikan delta P per delta T. Ini bentuk lain hukum Newton dalam format atau dalam bentuk momentum ya. Kemudian yang akan kita bahas hari ini adalah yang terkait dengan konservasi, hukum konservasi momentum. Jadi ketika ada dua buah benda, ini benda A atau benda 1, ini benda B. Benda A ini punya kecepatan, atau benda 1 ini punya kecepatan V1, sedangkan benda 2 ini punya kecepatan V2. Kemudian V1 ini kecepatannya lebih besar daripada V2. Sehingga pada suatu waktu tertentu kalau dia berada pada suatu garis, maka akan terjadi tumbukan. Ini sebelum tumbukan. Kemudian karena V1 lebih besar daripada V2 akan terjadi tumbukan. Nah, setelah tumbukan, maka akan ada kecepatan yang baru untuk V1, yaitu V1 aksen. Dan untuk benda 2, yaitu sebesar V2 aksen. Ini adalah kecepatan setelah tumbukan. Kemudian yang dimaksud dengan hukum konservasi momentum atau kekalahan momentum ini adalah momentum benda 1 dijumlahkan dengan momentum benda 2 sebelum tumbukan. Ini akan sama dengan momentum benda 1 setelah tumbukan ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan. Sehingga nanti kita akan peroleh M1 V1 ditambah M2 V2 ini sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. M1 kita gabung dengan M1, M2 kita gabung dengan M2. Sehingga kita akan peroleh M1 ini V1 dikurangi V1 aksen. Kemudian M2 di sini V2 aksen dikurangi V2. Ini adalah hukum konservasi momentum. Ini persamaan 1. Kemudian pada benda ini juga misalnya terjadi tumbukannya adalah tumbukan elastis, maka akan berlaku hukum konservasi energi. Energinya di sini adalah energi kinetik. Maka di sini K benda 1 ditambah K benda 2 ini akan sama dengan K benda 1 aksen ditambah K benda 2 aksen. Ini sebelum tumbukan, ini setelah tumbukan. K-nya sendiri adalah setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2
V2 kuadrat. Ini sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat. Ini duanya semua sama. Ini per duanya bisa kita coret semua. Kemudian yang M1 kita gabungkan dengan M1, M2 dengan M2. Sehingga nanti kita peroleh M1 V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat ini sama dengan M2 V2 aksen kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Ini persamaan 1. Kemudian ini adalah persamaan 2. Persamaan 2. Bila persamaan 2 ini dibagi dengan persamaan 1, maka akan kita peroleh M1 V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat dibagi M1 V1 dikurangi V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen kuadrat dikurangi V2 kuadrat dibagi M2 V2 aksen dikurangi V2. Ini M1 dengan M1 bisa dicoret, M2 dengan M2 bisa dicoret. Sehingga kita akan peroleh V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat dibagi V1 dikurangi V1 aksen. Begitu juga yang sebelah kanan, V2 aksen kuadrat dikurangi V2 kuadrat dibagi V2 aksen dikurangi V2. Nah, jika kita ubah yang kuadrat ini menjadi V1 min V1 aksen dikali dengan V1 plus V1 aksen. Ini dibagi V1 dikurangi V1 aksen. Kemudian yang ini pun sama, kita ubah menjadi V2 aksen dikurangi V2. Kemudian dikali dengan V2 ditambah V2 aksen. Ini dibagi dengan V2 aksen dikurangi V2. Maka karena ini sama bisa kita coret, ini pun sama bisa kita coret. Sehingga hasilnya di sini adalah V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 ditambah V2 aksen. Kita pindah ruaskan V1 aksen dikurangi V2 aksen. Ini adalah V2 dikurangi V1. Sehingga kita memperoleh sebuah definisi. Yaitu ketika terjadi tumbukannya elastis, ini 1 sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen dibagi V2 dikurangi V1. Ini bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian kita juga dapat memanipulasi persamaan yang di atas, yaitu dengan menegatifkan. Jadi 1 sama dengan negatif. Di sini yang negatif adalah V2, berarti V2 di sini dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1, sehingga atas dan bawahnya sama. Ini V2, ini V2, ini V1, ini V1. Tapi di sini ada tanda negatif. Nah, 1 di sini adalah pada saat terjadi tumbukannya elastis. Nah, 1 ini yang disebut dengan koefisien restitusi. Jadi persamaan umum untuk koefisien restitusi adalah E. Kita simbolkan koefisien restitusi ini sebagai E. Ini negatif V2 aksen dikurangi V1 aksen
dibagi V2 dikurangi V1. Kemudian untuk nilai E-nya sendiri, ketika E-nya 1, ini elastis, tumbukannya elastis. Kemudian ketika E-nya sama dengan 0, maka ini yang disebut dengan tumbukan tak elastis. Kemudian kurang dari 1, lebih dari 0, ini yang disebut dengan tumbukan elastis sebagian. Jadi E ini kaitannya adalah dengan bahan. Kemudian kita setelah mengetahui formulasi dari koefisien restitusi, di sini adalah perbandingan antara negatif kecepatan benda 2 setelah tumbukan dikurangi kecepatan benda 1 setelah tumbukan dibagi kecepatan benda 2 dikurangi kecepatan benda 1. Kita akan melakukan eksperimen beberapa pengujian untuk menentukan berapakah koefisien restitusi dari beberapa jenis benda ketika benda tersebut dijatuhkan dari sebuah ketinggian. Ya, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampaikan tentang formulasi umum dari koefisien restitusi secara matematis. Maka sekarang kita akan menjelaskan konsep eksperimen menentukan koefisien restitusi dari benda jatuh. Nah, yang kita gunakan ini berbasis smartphone. Yaitu di sini sudah ada aplikasinya pada smartphone kita, yaitu Pipox, aplikasi yang dibuat di Jerman. Nah, di smartphone di Pipox ini ada menu untuk eksperimen tumbukan. Di sini ada inelastic collision. Nah, kita bisa tunjukkan. Nah, di sini ini adalah tampilan dari Pipox yang dapat digunakan untuk eksperimen tumbukan. Di sini ada menentukan waktu, jadi berfungsi sebagai timer. Kemudian di sini juga sudah dimunculkan ketinggian. Jadi ketika kita menjatuhkan benda pada suatu ketinggian, kemudian dia akan memantul atau disebutnya bouncing ball. Nah, ketinggian dari benda tersebut ketika dia memantul ini dapat diketahui dari smartphone Pipox yang menggunakan Pipox, baik ketinggiannya maupun waktunya. Maka di eksperimen ini kita akan menggunakan dua metode untuk menentukan koefisien restitusi, yaitu menggunakan metode dengan data dari waktu, kemudian menggunakan metode yang keduanya adalah dengan datanya dari data ketinggian benda yang memantul. Di sini kita akan menguji beberapa jenis benda. Ini adalah bola bekel, ini elastis ya, karet. Kemudian ini yang ukurannya lebih kecil. Kemudian ini ada kelereng. Ini ada kelereng yang lain dengan ukuran yang lebih kecil. Jadi ada 4 variasi benda yang ingin kita mengetahui koefisien restitusinya ketika benda tersebut dijatuhkan dari suatu ketinggian. Sebelum kita membahas tentang eksperimennya secara langsung, maka kita tinjau dulu bagaimana
benda yang bertumbukan ketika suatu benda ini dijatuhkan dari sebuah ketinggian. Ini misalnya adalah sebuah bola. Bola ini dijatuhkan dari ketinggian. Ini kita sebut saja H0. Ini. Kemudian benda ini dijatuhkan, maka benda ini akan memantul. Ini dijatuhkan. Kemudian dia akan memantul secara vertikal ya. Ini gambarannya terhadap waktu. Jadi kalau terhadap waktu nanti kurvanya itu adalah melengkung. Ini sumbu X-nya waktu. Jadi di sini benda ini akan mengalami pantulan naik turun. Dan seterusnya. Jadi ini sumbu Y-nya adalah ketinggian, kemudian sumbu X-nya di sini adalah waktu. Jadi ketika ada benda dijatuhkan dari ketinggian H0, maka dia butuh waktu sebesar T0. Ini dari kondisi awalnya, ini waktu pada saat 0, kemudian di sini adalah T0. Ya, T0 itu waktu dari kondisi awal dijatuhkan sampai ke lantai. Ini adalah T0. Kemudian waktu pantulan pertama sampai waktu ke pantulan kedua. Ini delta T0, ini delta T1. Kemudian ini pantulan berikutnya, delta T2. Ini pantulan berikutnya, delta T3. Ini delta T4, delta T5, dan seterusnya. Sampai bola tersebut berhenti. Jadi kondisi awal ini dijatuhkan, ini dapat delta T0. Kemudian ada delta T1, delta T2, delta T3, delta T4, delta T5. Untuk aplikasi dari Pipox di sini hanya mampu menunjukkan waktu dari delta T1. Jadi waktu delta T0-nya dia tidak bisa menghitungnya karena kondisi awalnya tidak diberi bunyi karena dia berbasis akustik. Perhitungan timernya adalah berdasarkan akustik, start dan finish. Nah, tapi di sini di kondisi awal bendanya dijatuhkan saja tanpa ada suara bunyi, maka di sini yang mulai dihitung adalah ketika ada pantulan pertama ke pantulan kedua, ini adalah delta T1, dari kedua ke ketiga ini delta T2, dan seterusnya. Ini sampai time ke 5 ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ketinggiannya, ketinggian awal nanti di aplikasi Pipox juga akan bisa diketahui. Kemudian ini adalah H1, ini H2, ini H3, ini H4, ini H5, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita menjatuhkan sebuah benda di materi fisika sebelumnya tentang gerak benda jatuh dari ketinggian tertentu, kita mengetahui bahwa nilai Y ini adalah setengah G. Nah, kalau di sini Y itu acuannya dari sini ya. Ini acuan nolnya Y, yaitu di sini setengah
T kuadrat. T-nya di sini adalah T0. Ini delta T0. Nah, kemudian karena di sini kita acuannya terhadap tanah atau lantai, maka kita gunakan di sini adalah konsep dari ketinggian, yaitu H0 dikurangi Y. Y-nya sendiri adalah setengah G delta T0 kuadrat. Ini H. Ini delta T. Ini delta T-nya untuk setiap waktu ya. Untuk setiap waktu, bukan waktu total. Atau kita sebut saja T0 saja. T. Nah, pada saat benda mencapai tanah, maka ketinggian terhadap tanahnya di sini adalah 0. Sehingga di sini adalah H0 dikurangi setengah GT kuadrat. Sehingga kita akan memperoleh H0 ini adalah setengah GT kuadrat. Ini konsep jika kita menghitungnya terhadap acuannya lantai. Ini kalau acuannya adalah ketinggian. Ini waktu, jadi T di sini adalah ini sudah delta T0 kuadrat. Nah, begitu juga dengan H1, H2, H3, H4, H5 dan seterusnya. Nah, cuma di sini waktunya dibagi 2 karena delta T di sini adalah dari pantulan pertama ke pantulan kedua waktunya. Berarti waktunya adalah 2 kali dia naik dan ketika turun. Maka di sini untuk H1 ini adalah setengah G. Nah, ini delta T1 dibagi 2 kuadrat. Kemudian H2 ini adalah setengah G delta T2 dibagi 2 kuadrat. H3 adalah setengah G delta T3 bagi 2 kuadrat dan seterusnya. Ini sampai H5. Jadi ketika kondisi awal dijatuhkan, T-nya di sini delta T0 saja. Tapi ketika naik kemudian turun di sini, waktu yang terbaca oleh smartphone kita adalah waktu bolak-balik. Bukan waktu ketika naik saja atau turun saja. Tapi adalah waktu bolak-balik atau waktu ketika pantulan pertama ke pantulan kedua. Maka di sini kita bagi delta T-nya menjadi delta T 1 bagi 2, delta T2 bagi 2, delta T3 bagi 2, dan seterusnya. Nah, ini relasi antara ketinggian pantulan dengan selang waktu antara pantulan pertama dengan kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita kembali ke formulasi untuk menentukan koefisien restitusi, yaitu E. E di sini formulasi umumnya adalah V2 aksen dikurangi V2 dikurangi V1 aksen. Jadi dibagi V2 dikurangi V1. Ini adalah formulasi umum untuk koefisien restitusi. Negatif V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1. Nah, kita periksa di sini ketika benda dijatuhkan. Ini misalnya dijatuhkan dari titik A, kemudian masuk ke titik B ketika mendekati atau tepat akan menyentuh lantai. Jadi benda satunya adalah bola, benda duanya adalah lantai. Nah, lantai ini dia diam. Maka di sini karena V2 ini adalah ini sama dengan 0. Ini karena lantai. Ini lantainya diam ya, tidak bergerak. Sehingga kita akan peroleh nilai koefisien restitusinya ini untuk benda yang dijatuhkan terhadap lantai tumbukannya ini. Maka di sini adalah hanya ada satu, yaitu
V1 aksen dibagi negatif V1. Karena V2-nya 0, V2 aksen juga 0. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita tinjau. Jadi, koefisien restitusi untuk fenomena benda yang dijatuhkan dari ketinggian terhadap lantai. Ini koefisien restitusinya adalah V1 aksen atau V benda, kecepatan benda ketika setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan benda ketika sebelum tumbukan dinegatifkan. Untuk sebuah benda yang jatuh ke lantai, kemudian terpantul, ini pada ketinggian H, ini H0 ya. V1 misalnya ini titik A, ini titik B, atau ini ya titik B. Titik B di sini adalah ketika menyentuh lantai. Maka kecepatan yang disebut dengan V1, V1 ini adalah kecepatan benda tepat akan menumbuk lantai. Sedangkan V1 aksen ini adalah kecepatan benda setelah ya, tepat setelah menumbuk lantai. Jadi kecepatan benda tepat setelah menumbuk lantai ini namanya V1 aksen. Kalau V1 adalah ketika tepat akan menumbuk. Maka di sini arahnya adalah ini V1, ini adalah V1 aksen. Jadi ini ke atas ya, ini ke bawah. Ini V1 tepat akan menyentuh lantai, kemudian V2 adalah tepat ketika meninggalkan lantai. Kemudian kita harus menghitung berapakah V1 dan V1 aksennya. Maka untuk menentukannya kita bisa menggunakan konsep konservasi energi. Ini ketika dia naik lagi ke atas, ini ketinggiannya adalah H1. Jadi awalnya di titik A, kemudian jatuh, H ini ketinggiannya H0, kemudian dia mantul, pantulan pertama setinggi H1. Maka sesuai dengan konsep konservasi energi mekanik, energi benda pada ketinggian tertentu ini adalah energi potensial. Ini sama dengan, ini karena bendanya dijatuhkan tanpa kecepatan awal, maka di sini ini titik A ya, ditambah K di A, ini sama dengan V di B ditambah K di B. V adalah energi potensial di A, VA. KA adalah energi kinetik di A, VB adalah energi potensial di titik B. Kemudian KB di sini adalah energi kinetik di B. Kemudian di A di sini adalah MGH. H-nya di sini adalah H0. Kemudian kinetik di A karena benda dijatuhkan tanpa kecepatan awal, di sini adalah 0. Kemudian ketika nyampe di titik B, nah di sini benda ketika tepat akan menyentuh atau menumbuk lantai, dia punya energi kinetik sedangkan energi potensialnya 0. Ya, karena ketinggiannya 0, di sini setengah mv
Nah, V-nya di sini adalah V1 kuadrat. Sehingga kita akan peroleh, ini M-nya bisa dicoret, sehingga V1-nya adalah akar 2GH0. Nah, dengan arahnya arah ke bawah. Arahnya ke bawah. Karena arahnya ke bawah, kita nanti menegatifkan V1. Sedangkan kondisi kedua di sini adalah dari pantulan 1 ke titik ini. Maka yaitu titik ketinggian H1. Misalnya ini titik C. Dari B ke titik C. Maka kita bisa menggunakan konservasi energi juga di sini, yaitu VB ditambah K di B ini sama dengan energi kinetik di B ini sama dengan energi potensial di C. Kenapa kita tidak menggunakan konsep konservasi energi mekaniknya di sini? Karena di sini akan terjadi perubahan energi ketika di titik B setelah tumbukan ya. Ini kondisi setelah tumbukan. Ini setelah tumbukan. Setelah tumbukan itu akan terjadi pengurangan energi mekanik. Karena berubah energi mekaniknya menjadi panas, menjadi bunyi, maka kita akan mendengar suara. Itu berarti akan mengurangi energi mekanik dari benda di titik A ini. Energinya sehingga ketika mencapai ke titik C tidak akan sama dengan energi pada saat titik A. Maka energi titik C ini samanya adalah dengan energi di titik B setelah tumbukan. B-nya adalah B setelah tumbukan. Jadi tidak sama dengan titik A. Jadi yang samanya ini adalah antara C dan B di sini. Maka di sini V di B ditambah kinetik di B ini sama dengan V di C ditambah kinetik di C. V di B atau potensial di titik B setelah tumbukan ini 0 karena ketinggiannya 0. Kemudian K di B-nya ini aksen ya, ini setelah tumbukan, ini sebelum. Nah, K di B-nya di sini adalah setengah M V 1 aksen kuadrat. Ini sama dengan di C ini adalah MGH1. Kemudian ketika di C bolanya akan diam, maka di sini energi kinetiknya juga 0. Sehingga kita akan memperoleh, ini bisa dicoret M-nya. Kita akan memperoleh V1 aksen ini adalah akar 2GH1. Arahnya ke atas. Sehingga di sini ketika kita ingin menentukan koefisien restitusinya, E-nya di sini formulasinya adalah tadi V1 aksen dibagi negatif V1. Nah, ini arahnya ke bawah kita tentukan berarti dia adalah negatif. Maka di sini V1 aksennya adalah akar 2GH1 dibagi negatif. Nah, ini negatif lagi. Akar 2GH0. Maka kita akan memperoleh akar 2GH1 dibagi akar 2GH0. Ini E-nya. Sehingga E-nya adalah akar H1 dibagi H0. Jadi koefisien restitusi dari benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu adalah perbandingan akar setelah tumbukan dengan
sebelum tumbukan. Karena benda ini memantul berkali-kali, maka kita dapat menentukan secara umum. Formulasi secara umum dari koefisien restitusi yaitu akar H1 per H0 atau H2 per H1 atau H3 per H2 dan seterusnya. Sehingga kita bisa menentukan persamaan umum dari E di sini adalah akar HI plus 1 dibagi H pada saat I. Jadi koefisien restitusinya secara umum adalah akar H setelah dibagi dengan H sebelum untuk pantulan berapapun. Jadi untuk pantulan berapapun, formulasi koefisien restitusi ini adalah bentuknya seperti ini. Yaitu perbandingan akar dari ketinggiannya. HI plus 1 dibagi dengan HI. Kemudian kita sekarang masuk ke teknis percobaan dengan menggunakan pipox. Ada dua metode ketika kita menggunakan pipox. Untuk metode yang pertama, ini eksperimen menentukan koefisien restitusi benda jatuh menggunakan smartphone. Nah, ini metode pertama, yaitu dengan menggunakan data waktu. Ini data pengukuran waktu. Ini pengukuran jadi karena formulasi E ini adalah akar dari HI plus 1 dibagi HI, dengan H-nya adalah ketinggian, dan kita dapat menentukan ketinggian tersebut. Misalnya adalah I-nya pada saat I sama dengan 1. Pada saat I sama dengan 1, maka E-nya di sini adalah H2 dibagi H1. Berarti ini adalah pantulan pertama, ini pantulan kedua. Jadi kita menentukan waktu pantulan pertama dan waktu pantulan kedua. Jadi kalau digambarkan, ini benda dijatuhkan yang tadi. Kemudian ini ada ini H0, ini H1. Ini. Kemudian ini adalah H2. Maka kita dapat menentukan menggunakan pengukuran waktu di sini. Waktunya adalah waktu ini. Waktu delta T1 dan waktu delta T2. Ketika kita menggunakan waktu pada formulasi H, kita harus kembali ke formulasi H-nya itu sendiri. H1 ini adalah setengah G delta T1 per 2 kuadrat. Sedangkan H2 di sini adalah setengah G delta T2 dibagi 2 kuadrat.
maka kita dapat menentukan nilai E-nya di sini secara umum. Maka E-nya adalah di sini H1 adalah delta T1 dikuadratkan. Kemudian H2 juga sama, delta T2 dibagi 2 dikuadratkan. Maka di sini adalah H2-nya adalah setengah G delta T2 dibagi 2 kuadrat dibagi setengah G delta T1 bagi 2 kuadrat, ini diakarkan. Maka ini bisa dicoret. Kemudian ini akar, ini kuadrat, ini juga sama, ini bisa dicoret. Sehingga yang akan kita peroleh adalah formulasi E. Untuk pengukurannya menggunakan waktu, E-nya ini dapat kita cari melalui formulasi delta T2 dibagi delta T1. Jadi E sama dengan delta T2 dibagi delta T1. Atau secara umum kita dapat menentukan ini adalah delta T I plus 1 dibagi delta T I. Dengan I-nya mulai dari 1. Ini formulasi pengukuran koefisien restitusi menggunakan pengukuran waktu. Jadi pengukuran waktunya adalah langsung delta TI plus 1 dibagi delta TI. Ya, kemudian setelah kita mengetahui koefisien restitusi untuk pengukuran waktu ini, kita dapat memperoleh yaitu sama dengan delta TI plus 1 dibagi delta TI. Kita dapat membuat rancangan percobaannya. Pada Pipox, ini kita dapat menentukan sampai delta T5. Sehingga kita dapat menentukan untuk I-nya. Ini I dari I1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini delta TI. Kemudian di sini delta TI plus 1. Jadi pada saat 1 delta T-nya berapa? Delta TI-nya, TI plus 1-nya berapa? Kemudian pada saat I-nya 2, delta T pada saat 2 berapa? Delta T pada saat T-nya 3 berapa? Jadi ini sebelum, setelah. Dan di sini yang maksimalnya adalah setelahnya adalah 5. Maka di sini kita batasi sampai 4 ya. Sampai 4 data. Di sini adalah delta T1, delta T2, delta T2, delta T3, delta T3, delta T4, delta T4, delta T5. Yang terakhirnya adalah delta T5. Kemudian setelah kita mengetahui delta T1, 2, 3, 4, 5 ini diperoleh dari data waktu yang terbaca pada Pipox ya. Sini ada time 1, time 2, time 3, time 4, time 5. Setelah itu kita buat plot. Metode regresi linear. Sebenarnya kita bisa langsung menentukan nilai E-nya di sini. E-nya ini E secara teori ya, kalau langsung. Tapi ini nanti. Langkah pertama adalah kita menggunakan regresi dulu dengan membuat grafik. Ini adalah delta TI plus 1. Ini adalah delta TI. Maka kurvanya di sini nanti kita akan memperoleh kurva linear. Nah, jadi persamaannya, ini persamaan ini delta
TI plus 1 ini sama dengan E dikali delta TI. Maka ini setara dengan Y sama dengan M dikali X. Nanti ada tambahan, ini faktor pada saat X-nya 0. Ini nanti tambah C, ini juga nanti tambah C, konstanta. Tapi intinya di sini nanti kita akan memperoleh bahwa E dari koefisien restitusi ini sama dengan M atau gradien. M-nya di sini gradien ya. Jadi E-nya di sini sama dengan gradien. Jadi ketika kita memperoleh sebuah persamaan Y sama dengan MX plus C, maka koefisien restitusi E ini sama dengan M. Sama dengan gradiennya. Jadi untuk metode pertama pengukuran waktu, yaitu kita bisa menentukan koefisien restitusi melalui perbandingan delta TI dibagi delta TI plus 1 dibagi delta TI. Ini datanya. Kalau ini 1, ini berarti 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini berarti 4, ini 4, berarti ini 5. Perbandingannya maka akan menghasilkan nilai koefisien restitusi. Kalau kita dalam bentuk grafiknya, ini grafiknya. Ini adalah delta T1, ini delta T2. Ini delta T2, ini delta T3. Seterusnya sampai delta T5 di sini. Kalau disusun ya. Jadi delta T1 ini 2, ini 2, ini 3, ini 3, ini 4, ini 4, ini 5. Maka dia akan linear. Dan ini yang akan menentukan nilai koefisien restitusinya atau E-nya. Ini metode pertama. Kemudian kita bahas metode kedua. Ini metode kedua yaitu melalui pengukuran ketinggian. Karena pada Pipox ini ada dua pengukuran. Bisa menggunakan pengukuran waktu, time, atau menggunakan pengukuran ketinggian atau height di sini. Nah, sesuai dengan formulasi awal, E di sini adalah HI plus 1 dibagi HI. Atau E kuadrat ini sama dengan HI plus 1 dibagi HI. Sehingga HI plus 1 ini sama dengan E kuadrat dikali HI. Ketika kita memiliki datanya sama seperti yang awal tadi, ini I, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini HI, ini HI plus 1. Maka di sini adalah H1, ini H2. Ini H2, ini H3, ini H3, ini H4, ini H4, ini berarti H5. Jadi pada Pipox ada H dari H1 sampai H5. Nah, dari H tersebut kita buat dalam bentuk grafik. Ini adalah HI plus 1, ini adalah HI. Kemudian kita regresikan, dia akan linear.
Nah, dengan persamaannya di sini, ini yang tadi ya sama, ini H1, ini berarti H2. Ini H2, ini H3, H4, H5, H3, H4. Nah, ini nanti akan menghasilkan persamaan Y sama dengan MX plus C. Persamaan tersebut atau Y ini adalah ini. HI plus 1 adalah Y, M-nya adalah E kuadrat, kemudian HI-nya adalah X, baru tambah C. Ini berarti nanti tambah C, ini konstanta saja. Pada saat X-nya 0. Maka di sini kita akan memperoleh nilai E kuadrat ini sama dengan M. Jadi nilai E kuadratnya sama dengan M. M ini gradien. Nah, sehingga E-nya adalah akar dari M atau akar dari gradien. Karena M-nya adalah gradien. Jadi ini metode kedua. Kalau metode pertama, koefisien restitusi itu sama dengan gradien. Maka kalau metode kedua menggunakan ketinggian, koefisien restitusi di sini adalah akar dari gradien. Demikian eksperimen pada kali ini, yaitu eksperimen menentukan koefisien restitusi pada benda jatuh berbasis smartphone menggunakan aplikasinya Pipox. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai ke pembahasan teknis untuk eksperimen menentukan koefisien restitusi dari benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian. Untuk pertama kita akan memperlihatkan alat dan bahan yang kita gunakan dalam eksperimen kali ini. Yang pertama adalah ini smartphone. Kemudian di dalam smartphone ini kita sudah instalkan Pipox, aplikasi untuk bisa mengakses sensor-sensor yang ada di dalam smartphone ini. Untuk eksperimen kali ini kita akan menggunakan menu Inelastic Collision. Di menu ini kita dapat menentukan pertama adalah waktu, yang kedua adalah ketinggian. Waktu dan ketinggian dari mulai pantulan pertama. Jadi yang mulai diukur itu adalah pantulan pertama. Walaupun di sini nanti akan ada juga nilai menentukan ketinggian pada saat nolnya. Tapi yang akan kita gunakan adalah untuk Hague 1, time 1, Hague 2, time 2, dan seterusnya sampai Hague 5 dan time 5. Jadi yang pertama kita gunakan alatnya adalah ini smartphone, ini yang alat utamanya. Kemudian yang lainnya ini adalah penggaris atau mister garis. Ini ukuran 50 cm. Kemudian bola yang akan dijatuhkan ada 4 bola, yaitu yang ukuran besar, ini bola bekel, ini plastik atau karet. Kemudian ini juga bola bekel yang lebih kecil ukuran diameternya. Kemudian ini adalah kelereng berukuran sedang, dan ada kelereng satunya lagi ini yang berukuran kecil. Ya, jadi alat dan bahannya cukup sederhana. Kemudian kita mulai dengan menyeting ini Inelastic Collision pada Pipox, pada aplikasi Pipox ini yang kita cari adalah di sini ketinggian atau Higgs. Sebelum kita mulai, kita kondisikan kondisi lingkungan kita tidak ada suara apapun. Jadi kita buat kondisinya sangat hening kecuali suara nanti dari pantulan benda ke lantai. Kemudian kita bisa mulai dengan mengklik tomboran. Ini dijatuhkan pada ketinggian 50 cm. Nah, apabila di sini ada angka, kita reset dulu sampai 0 ya.
Ini hasil dari percobaan pertama. Kemudian kita simpan data tersebut, kemudian kita ulangi percobaannya sebanyak 5 kali untuk masing-masing benda. Setelah kita selesai menyimpan data tersebut, kita reset lagi. Kemudian kita ganti dengan benda yang lain, atau kalau di sini ini bola bekel dengan ukuran yang lebih kecil. Jika di sini ada angkanya, kita reset dulu. Ini pengulangan pertama, kemudian kita simpan datanya, dan seterusnya sampai pengulangan ke-5. Untuk jenis bahan yang lebih keras, kalau tadi yang pertama, benda pertama dengan benda kedua, ini benda pertama dan benda kedua, ini terbuat dari karet atau plastik. Nah, kalau untuk benda yang lebih keras seperti ini, kelereng, ini kelereng atau yang ini, nah maka kita harus mengatur dulu, men-setting dari menu inelastic collision ini, yaitu pada menu settingnya ini ada threshold. Kita ubah thresholdnya yang awalnya 0,1 menjadi 0,5 atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi intinya kita atur dulu thresholdnya, baru kita lakukan pengujian. Jadi tidak bisa langsung, karena setiap handphone atau smartphone dia akan memiliki sensor yang berbeda. Maka kita harus setting dulu. Di sini untuk plastik dan bahan karet kita gunakan thresholdnya 0,1, dan untuk bahan dari kelereng ini yang keras, ini kita gunakan thresholdnya 0,5. Kemudian kita reset. Ini untuk pengulangan pertama, dan seterusnya sampai ke pengulangan ke-5. Dan kita gunakan benda yang terakhir, ini kelereng yang kecil. Nah, ini pun sama, ini pengulangan pertama. Kita simpan sampai pengulangan ke-5. Setelah kita tadi melakukan percobaan untuk masing-masing benda 5 kali pengukuran atau pengulangan. Jadi di sini ada 4 benda, masing-masing 5 kali pengukuran dijatuhkan pada ketinggian 50 cm. Nah, setelah itu kita akan memperoleh data pada Pipox di smartphone kita. Datanya ada 2 masing-masing, yaitu ketinggian dan waktu. Jadi di sini ada ketinggian 1, waktu 1, ketinggian 2, waktu 2, sampai ketinggian 5, waktu 5. Nah, ini untuk satu pengulangan. Jadi masing-masing pengulangan kita akan peroleh ini, data ini. Maka nanti ketika ada 5 pengulangan, maka kita harus rata-ratakan masing-masingnya. Kemudian di sini ada data itu berupa ketinggian dan waktu. Ketinggian di sini adalah ketinggian pantulan, dan waktu di sini adalah waktu ketika benda menyentuh lantai, kemudian terpantul, menyentuh lantai kembali. Jadi disebutnya delta T. Jadi bukan T sebenarnya, tapi adalah delta T. Nah, tadi sudah dijelaskan ada 2 metode untuk menentukan koefisien restitusi, yaitu menggunakan metode pengukuran waktu, yaitu dari sini adalah time-nya, atau menggunakan metode dengan pengukuran ketinggian, atau di sini Hague ya, atau waktu time. Jadi ada 2 metode bagaimana untuk menentukan koefisien restitusi dari benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian yang akan menumbuk lantai. Demikian untuk eksperimen kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.